sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Selamat pagi saudara-saudara, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur pagi ini kami diberi kesempatan untuk menjalani hari yang baru. Biarlah firman Tuhan juga boleh menjadi sumber kekuatan, hikmat, tuntunan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudara, saya akan membacakan surat 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 2-12 demikian. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan. Dan kami tidak mencari untung dari seorang pun. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu. Sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu. Tapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, pertengkaran dari luar, dan ketakutan dari dalam. Namun Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Sebab ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, semangatmu demi aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu. Kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah dibuat bersedih, melainkan karena kesedihanmu membuat kamu bertobat. Sebab kesedihanmu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan karena kami. Sebab kesedihan menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi kesedihan yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah, betapa justru kesedihan yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, semangat penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam hal itu. Sebab itu jika aku telah menulis surat kepada kamu bukanlah karena orang yang berbuat salah atau karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kesungguhanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, katanya dalam sebuah relasi, kalau orang bicara relasi seperti misalnya suami istri ya, atau dalam keluarga, atau bahkan dalam persahabatan. Katanya kalau orang tidak pernah bertengkar, tidak pernah berkelahi, itu justru harus hati-hati. Tentu maksudnya bukan berarti pembenaran diri kalau dalam relasi kita suka bertengkar, artinya ini bagian dari sebuah relasi yang sehat. Tetapi kenapa orang tuh harus mengalami pertengkaran dulu baru bisa mengatakan bahwa relasi itu memang sudah teruji dan kuat? Karena ketika orang bertengkar, artinya orang marah, terluka, orang itu mengeluarkan sisi lainnya, ya bisa dikatakan sifat aslinya, yang mungkin selama ini bisa ditahan dengan perilaku sopan santun, dengan perkataan manis, tetapi ketika orang terluka, ketika orang marah, di situ akan kelihatan. Bagaimana ketika dia terluka, ketika dia marah, seganas apa dia ya? Apakah dia bisa melukai kembali, menyerang dan sebagainya, atau bahkan mungkin menghancurkan nama baik kita, menjelek-jelekan di belakang dan sebagainya. Di situ kelihatan sifat aslinya. Tapi tentu bukan berarti relasi itu berhenti dalam pertengkaran, tetapi bagaimana bisa berbaikan. Nah, bagaimana ketika menghadapi perbedaan yang sangat sulit,
orang bisa ketemu jalan tengah, bisa berdamai, bisa berkompromi, di situ menunjukkan bahwa relasi itu sudah tahan uji. Itu pun juga masih belum jaminan ya, bahwa ke depan tidak akan ada tantangan-tantangan lain. Tetapi setidaknya sudah lebih ada jam terbangnya daripada relasi yang selalu manis-manis saja, selalu akur, selalu setuju. Nah, tetapi bagaimana dengan kehidupan kita di gereja? Bagaimana dengan kehidupan kita dalam pelayanan? Kalau ada konflik, kadang-kadang lebih tidak mudah karena ini terkait dengan komunitas yang lebih besar. Tapi di hari ini kita membaca bahwa Paulus dan jemaat Korintus juga pernah bertengkar. Walaupun tentunya bertengkarnya bukan caci maki dan sebagainya, tapi lewat surat. Jadi rupanya jemaat Korintus terdengar sampai ke telinga Paulus bahwa mereka ini menjelek-jelekan Paulus. Ya mungkin bukan menjelek-jelekan tapi berburuk sangka. Mereka kita tahu membanding-bandingkan Paulus dengan Apolos. Tentunya membandingkannya kalau sampai disebut Paulus itu bukan dalam arti perbandingan sehat, tapi mungkin pembandingan yang sampai menimbulkan perpecahan. Lalu ada juga tuduhan-tuduhan bahwa Paulus ini semacam cari uang lah, cari makan dari pelayanannya. Sampai Paulus juga katakan kami tidak pernah mengambil apapun walaupun kami berhak. Nah, perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan di antara dan di dalam jemaat Korintus ini sampai ke Paulus sehingga rupanya Paulus penulis surat kepada jemaat Korintus, surat yang keras. Tapi memang surat itu tidak ada dalam kanon Alkitab kita, entah mungkin dalam penyimpanannya hilang atau rusak. Tapi Paulus rupanya pernah menulis surat yang sangat keras kepada jemaat Korintus, menegur mereka. Nah, surat ini rupanya membuat mereka tersadar dan bersedih karena oh iya ya kok kita jahat banget sudah ngomong sebegitunya. Lalu mereka bertobatlah, ada pertobatan hati, pandangan mereka terhadap Paulus tidak lagi sejelek sebelumnya. Dan kabar ini sampai ke Paulus dibawa oleh Titus. Titus ini salah satu rasul, salah satu murid Tuhan yang juga berkeliling mengunjungi jemaat-jemaat, dan rupanya ketika Paulus ada di Makedonia, Titus mengunjungi jemaat Korintus. Di situ dia bercakap-cakap dengan jemaat Korintus lalu membawa berita ke Paulus di Makedonia bahwa hei jemaat Korintus titip salam, mereka itu mengasihi engkau, mereka itu berkata-kata yang baik tentang engkau Paulus sekarang. Makanya Paulus kemudian menulis surat lagi yang baru saja kita baca bahwa Paulus katakan ya, aku memang pernah menulis dengan keras sehingga hatimu bersedih, tapi aku bersyukur karena dari situ kamu jadi belajar. Dikatakan mengalami pertobatan, pembaruan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, tentunya kita berharap dalam kehidupan kita bergereja atau bahkan kehidupan relasi kita semuanya baik dan damai. Tetapi jika terjadi sebuah konflik, maka di sini kita belajar untuk menggunakan itu sebagai sebuah momen untuk kita belajar. Bukan untuk saling menyerang sehingga kemudian kita saling menyakiti, tetapi bagaimana kita belajar introspeksi diri. Ya. Paulus pada akhirnya juga sebetulnya walaupun dalam suratnya dia mengatakan ini aku nggak menyesal, tapi sebetulnya juga ada sikap bahwa dia mengakui bahwa tegurannya terlalu keras sehingga membuat sedih, tapi untungnya di situ ada hal baik yang terjadi. Jemaat Korintus sendiri walaupun mungkin sempat menuduh yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak baik itu, tapi mereka juga ketika ditegur mau bertobat, mau berubah. Maka pentingnya ketika kita berhadapan dengan hal yang tidak menyenangkan, entah itu mungkin konflik, kritik, salah paham, kita pertama-tama melihat diri kita sendiri apa yang bisa kita ubah. Kalau kita selalu melihatnya orang lain yang salah, orang lain yang perlu berubah, maka kita tidak akan kunjung belajar. Nah, di sini kalau Tuhan memberikan memperkenankan ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi, kita gunakan untuk belajar. Katanya kan dalam hidup there is no mistake, only lesson. Tapi kan sesuatu menjadi mistake, kesalahan atau lesson, pelajaran, tergantung kita mau mengambilnya bagaimana. Kalau kita tidak mau belajar ya akan menjadi sebuah mistake, akan terus menjadi kesalahan dan lama-lama akhirnya kita menjadi pribadi yang tersesat. Nah lalu bagaimana juga dengan hal-hal lain yang membawa kesedihan tapi tidak bicara soal konflik.
Bagaimana kalau kita bicara soal kemalangan, kehilangan, atau mungkin ketika ada orang tua yang anaknya mungkin memberontak, tidak mau mendengar, hal-hal yang membuat kesedihan. Hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengalami ya dalam perjalanan pelayanan saya. Ada orang-orang yang selama hidupnya baik-baik saja, firman Tuhan itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ia ke gereja dengar firman Tuhan, tapi ya begitu saja. Tapi ketika suatu saat dia mengalami pencobaan, mengalami beban berat yang membuat hatinya sedih, berduka, atau membuat hidupnya kacau balau lah ya, terputar balik. Pada saat itu pribadinya menjadi seperti spons, di mana firman Tuhan itu seperti diserap, ya, dan ada kehausan yang sangat untuk mendengar firman Tuhan sehingga tidak lagi sekedar lewat kuping kanan keluar kuping kiri. Tentunya saya tidak mengatakan bahwa Tuhan kejam memberikan kita kesusahan hanya supaya kita mau dengar firman-Nya. Tapi kita butuh dengar firman Tuhan. Dan kesedihan-kesedihan yang kita alami itu sebetulnya seperti tanah yang digemburkan. Tanah yang digemburkan itu kan dibajak ya, dicangkul, diaduk-aduk, diacak-acak supaya dia menjadi gembur dan siap untuk ditanami benih firman Tuhan. Jadi kalau saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami kesedihan, lihatlah itu sebagai momen di mana Tuhan memanggil kita ke dalam sebuah pertobatan. Hati kita sedang digemburkan supaya tidak lagi keras, gersang, supaya siap ditanami oleh benih firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ada kabar baik dalam peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Selama kita mau memilih untuk bertobat, untuk belajar dari kesalahan kita. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami, kalau saat ini ada kesedihan yang membebani hati kami, ada permasalahan, ada konflik yang mengganggu pikiran kami, membuat kami bersedih, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pakailah Tuhan peristiwa-peristiwa ini untuk menjadikan hati kami seperti tanah yang digemburkan. Biarlah kami tidak mengeraskan hati dari teguran firman Tuhan. Biarlah kami mau introspeksi, melihat diri kami, melihat kesalahan-kesalahan yang kami perbuat, dan mau belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga masa-masa yang berat, kesedihan, kehilangan, tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadikan kami semakin baik, menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa agar kiranya kuasa-Mu juga bekerja melampaui apa yang sanggup kami pikirkan. Ketika masalah-masalah kami terasa berat, kesedihan terasa tidak akan pernah selesai, biarlah kuasa Tuhan yang bekerja, memulihkan hati kami, mengubahkan keadaan, membawa mujizat jawaban dari doa-doa kami. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar dan Engkau tidak tinggal diam. Dan Engkau berkenan kepada mereka yang rendah hati dan mau bertobat. Maka kami percaya bahwa Tuhan turut berproses bersama dengan kami. Kiranya penyertaan-Mu nyata dan terasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.